Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading pagi hari ini, hari Rabu 23 April 2025. Kembali kita akan menjumpai teman-teman semuanya yang akan mengulas terkait dengan beberapa instrumen yang teman-teman perdagangkan di setiap harinya. Ada komoditas, kemudian indeks, kemudian juga nanti kita akan melihat dari sisi cryptocurrency. Sebelum kita membahas review dan menganalisa pagi hari ini, jangan lupa teman-teman bagi yang baru bergabung menemukan channel Wija Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita mengawali dari isu penting yang sekarang sedang panas, masih berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat dengan China ya. Ada informasi penting yakni Presiden Donald Trump yang awalnya berencana untuk menggantikan atau memecat Jeremy Powell ya dari gubernur Fed ya, gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian mengubah kembali kebijakannya, yakni tidak jadi memecat, tidak jadi memberhentikan, sehingga menjadikan isu ini membuat pelaku pasar saham di dunia, pasar saham internasional lebih bersemangat, lebih agresif lagi di dalam transaksi jual belinya. Terbukti dari beberapa saham besar, ada Apple, Nvidia, Google, Tesla, Amazon, Netflix, dan Meta. Ini bagian dari saham-saham besar yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, ada isu sebentar langsung signifikan. Ya, semuanya menghijau. Bahkan indeks dolar pun menghijau, ya, menyebabkan emas kembali terpuruk pada satu hari kemarin ya. Emas sempat jatuh lagi di 3.366. Kalau kita amati sampai dengan dini hari ya, pagi tadi ditutup dengan lebih tinggi memang, tapi sempat menyentuh di 3.366. Persis berada di garis yang kita tandai sebagai area jenuh jual ya. Perhatikan, mungkin yang teman-teman kemarin sudah mengamati tadi malam yang mengikuti zoomnya pasti akan mendapatkan potensinya yang luar biasa. Kita review dulu dari yang satu hari kemarin dulu, yang di awal pagi kita menganalisakan kemungkinan emas ini akan kembali terkoreksi di kisaran harga koreksinya sekitar 3464-an ya, baru nanti akan terkoreksi 3454-an. Nah, ternyata sampai di sana belum ada petunjuk untuk koreksi turun. Karena yang kita perkirakan ketika market masih bergerak, belum ada tanda signifikan memang, cuma kita perkirakan di kisaran harga ini akan terkoreksi ya. Kenyataannya tidak ada koreksi. Kita mempersiapkan posisi sell di 3439 ya, 3439 sempat mau bergerak turun namun masih cukup jauh untuk area entry sell-nya di 3439, karena terendahnya dia hanya di berapa ini ya, 3441 ya, masih cukup space. Sementara ketika tidak mampu menolak atau tidak ada perlawanan di sana dari harga tertinggi yang kemarin terakhir kita analisakan, maka kita perkirakan masih akan bergerak naik. Bergerak naik kita menggunakan entry point di 3465 ya. Kita menempatkan posisi bullishnya
mengambil order buy di 3465.83 dengan target yang terdekat di 3474.67 dan target yang kedua di 3483.06. Area jenuh kita perkirakan untuk naik maksimum berada di 3507 ya, 3507 kita tandai dengan highlight warna ungu di sana ya. Warna apa ini ya? Ya, kita tandai highlight di sana. Kemudian ketika tidak mampu ditembus, maka perhatikan dari sisi karakternya ya. Tadi malam sudah kita banyak jelaskan bagaimana mengenali karakteristik candle ini ketika dia mau naik. Bagaimana mengenali candle ini ketika dia mau turun. Sudah kita bahas panjang sekali. Saya yakin kalau teman-teman memahami semuanya, pasti bisa membaca potensi pergerakannya. Ketika dia break, maka berpeluang kembali naik. Sebaliknya ketika tidak ada petunjuk di sana, kalau kita amati hijau ini sudah mulai melemah dari kekuatan bullish sebelumnya, kemudian kembali mencoba mendekati namun gagal. Setelahnya ditolak ke bawah. Perhatikan di candle warna merah dengan momentumnya, ya, candle warna merah dengan momentumnya bisa menjadi konfirmasi bahwa ini akan kembali bergerak turun. Namun demikian karena pendek, nah tentunya kita menempatkan tadi malam kita sampaikan ke teman-teman semuanya, bahkan sudah kita kasih ya kisi-kisinya, posisi sell itu kira-kira di bawah level psikologis yang candle warna hijau ya. Di kira-kira di bawahnya berarti di kisaran 3465 ya. Di posisi sell kita bisa menempatkan di 3465 yang awalnya kita tempatkan posisi buy. Kenapa kita menempatkan di sana? Satu, dari sisi konfirmasi memastikan kekuatan bearish betul-betul lebih kuat ya. Karena ini sifatnya koreksi, maka kita menempatkan agak menjauh. Bahkan tadi malam sudah kita hitungkan bagaimana caranya menempatkan posisi sell dengan menghitung garis tengahnya, kemudian kita turunkan sedikit ya. Silakan teman-teman yang tadi malam tidak bisa hadir, nanti bisa minta untuk rekamannya ya. Analisa tadi malam bagaimana, potensinya seperti apa, kemudian area ujinya seperti apa, tadi malam juga kita tandai untuk area uji bearish. Ketika dia dilewati bakal turun lagi. Bakal turun lagi kira-kira sampai di area jenuh di sini. Ya, kita perkirakan untuk jenuh jual berada 3366. Ya, kalau dia ternyata menembus level warna kuning di sini. Jadi kalau kita menempatkan sell di tadi 3465, kita pastikan satu candle sudah lebih dari cukup, bahkan dengan dua target ya, sudah 2000 sekian. Target kita ya kira-kira sekitar 7.8, 700-800 kalau di kondisi-kondisi saat ini. Dan kita dapat maksimumnya. Bahkan pergerakan sampai dini hari tadi betul-betul menyentuh area jenuhnya. Setelah itu mantul kembali. Satu sesi satu hari selesai. Ini kemampuan pergerakannya. Kebetulan persis menyentuh di 3366 area jenuhnya. Nah tentunya kalau sudah cukup malam, sudah cukup larut, tugas kita mungkin sudah selesai di awal-awal ya. Batasan kita tentu sesuai dengan kemampuan ketahanan kita di dalam monitor, dalam mengamati dan seterusnya. Namun kalau kita lihat di candle merah ini masih cukup realistis untuk kita menempatkan posisi. Kemudian kita coba lihat di Bitcoin ya. Bitcoin satu hari kemarin full kita perkirakan akan bergerak naik, maaf ya. Ini karena strukturnya mengarah ke atas. Namun demikian kita juga lebih berhati-hati untuk menempatkan posisi buy atau bullishnya. Kita lebih menempatkan bullish di atas warna ungu di sana ya. Warna ini untuk menguji kekuatan bullish. Sehingga kalau kita lihat secara
real candle-nya sudah selesai terbentuk dan menembus dengan signifikan, kemungkinan besar akan naik. Boleh kita menempatkan posisi setelah break atau kita bisa menempatkan pending di 88775 seperti yang kita tandai ini. Targetnya di 89732 dan 90813. Kebetulan juga dua-duanya kena semuanya, dapat semuanya. Tidak ada perlawanan signifikan ke bawah, yang ada satu arah. Jadi kita bisa maksimum di dua pair pertama, di XAU, yang kedua di Bitcoin. Kemudian apakah di Euro juga berpotensi? Kita perkirakan Euro ini masih akan bergerak naik. Dengan simulasinya terkoreksi kemudian naik dengan area uji pertama warna kuning di atas, uji bullish, yang kedua adalah uji bearish. Itu artinya kalau dia menembus tertingginya, menembus area warna kuning, kita perkirakan akan naik. Sebaliknya ketika dia tidak mampu menembus dan mulai ada tanda petunjuk konfirmasi dia turun, kecenderungannya akan lebih ke bawah. Dengan area uji berada di wilayah warna kuning di sini. Ya, sebagai area penolakan, sehingga kita menempatkan posisi sell-nya di bawahnya di 1.14729. Oke, bagaimana kalau posisi atas sudah tersentuh? Posisi atas tersentuh, yang berlaku adalah manajemen risiko, batasan kita. Jadi jangan pernah hanya kita menempatkan satu posisi kemudian kita biarkan, ya. Kita tidak pernah mengajari tangan kosong, ya. Harus ada antisipasi untuk mencegah kerugian yang lebih jauh. Batasan kita sudah kita sampaikan berulang kali, di euro, di pound sterling, semuanya sudah kita sampaikan. Bahkan kalau kita menggunakan risk management recovery, ya, di 1.15264 dipastikan buy ini akan ketutup oleh keuntungan sell dan akan bisa menutup kerugian tentunya. Kemudian posisi sell tetap berlaku ketika dia mendekati area supportnya, ya, area ujinya. Kalau dia break berarti harus berhati-hati, ya. Breaknya harus signifikan, yang ini belum dihitung. Break yang signifikan itu di sini di warna merah ini, yang berikutnya di sini. Nah, kita berarti terlambat dong. Nah, karena itu pentingnya kita menggunakan strategi. Kita boleh menggunakan entry pasca terbentuknya atau kita menggunakan pending order, ya. Silakan pilihan itu ada di masing-masing trader, ya. Bagaimana menempatkan yang sesuai. Kemudian di euro sudah kita sampaikan, ya, tadi potensinya. Kemudian di pound sterling kita perkirakan juga masih akan bergerak naik, tentu dengan area uji di atas itu ada resisten, di bawah ada supportnya. Kalau dia naik tidak sampai menembus, tidak sampai lebih tinggi, berarti berpeluang kembali turun, ya. Karena itu kita menempatkan posisi buy agak di atasnya, ini di 1.34252. Kebetulan tidak sampai ke sana, kemudian balik turun. Nah, kalau udah balik turun, mungkin yang sell di bawah ini adalah alternatif yang kedua. Karena yang pertama kita bisa menempatkan posisi sell setelah merah yang signifikan di situ, ya. Dengan target nanti berada di supportnya. Ya, ini cukup panjang. Kalau untuk di pound sterling mungkin kita bisa mendekati atau kita bisa turunkan sedikit, ya. Jadi kalau dari sana kita bisa menempatkan posisi sell ini sebagai target. Berikutnya baru kita menempatkan kembali di 1.33507 untuk sell berikutnya setelah dia menembus area supportnya. Kemudian targetnya sampai di situ, ya, terakhir di 1.32579. Ya, ternyata mungkin hanya satu posisi yang di atas, yang di bawah karena cukup malam sehingga untuk menempatkan posisi terlalu berisiko, ya. Kemudian kita akan kembali melihat bagaimana di XAU saat ini dengan isu yang tadi sudah kita sampaikan,
dengan teknikal yang ada di sana, sekarang kita akan melihat dari real candlestick yang terbarunya. Kita geser dulu ke H4 untuk membantu ada petunjuk apa di sana. Oke, di H4 tadi sempat ada hijau, kita tunggu. Kalau kita mau lebih hati-hati, kita tunggu merah ini menembus warna hijau, baru kita menempatkan posisi sell lagi ya. Tapi kalau kita di awal, kita bisa menggunakan H1, kemudian sama ya, kita tarik dari atas dulu, garis bantunya naik turun, kemudian naik, kemudian turun akan lebih rendah nanti kira-kira. Nah, kita perkirakan sampai di sini untuk area koreksi, kemudian akan kembali naik. Kita uji lagi nanti di area resisten ya, jadi resisten di sana sekarang. Setelahnya kalau tidak mampu lagi baru akan kembali turun ya. Tadi malam bagaimana isunya kita sampaikan, materinya strategi menghadapi gonjang-ganjing perang dagang Amerika dan USA atau Amerika Serikat, dengan melihat bagaimana fenomenanya berada di teknikal ya. Akan ketemu kemana dia akan bergerak, di mana kita menempatkan potensi dan peluangnya. Titik yang kita tempatkan sudah kita perkirakan dan sudah kita hitung dan punya tingkat probabilitas yang sangat tinggi tentunya. Baik, kita kembali melihat dari sisi running sudah mulai kuat di sana. Kita akan menggunakan titik sell di 3310.76 ya, 3310.76 untuk kita tempatkan sellnya dengan target yang terdekat. Ini targetnya cukup dekat ya, karena range-nya yang panjang, tentunya ini kelihatannya jaraknya terlalu jauh ya. Kita geser dulu. Jarak yang terlalu jauh cukup beresiko. Oke, kita gunakan untuk sell-nya berada di 3316. 3316.93. Kemudian targetnya kita ambil kisaran 8 poin saja ya, meskipun range-nya panjang, kita mengambil 8 poin ya. Tidak cukup 8 poin, terlalu kecil. Yang terpenting kita bisa dapat ya, 8 poin kelihatannya agak berat ya, karena di kondisi teknikal ini, sehingga kita lebih besar mentargetkannya. Tentu lebih banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Ya, tentunya nanti dalam perjalanannya silahkan nanti disesuaikan saja. Nah, saya menempatkan perkiraan saja di target ini kira-kira di 33 berapa ini ya, biar potensinya lebih besar kita dapat. Oke, di 3307 yang pertama. Yang kedua berada agak menjauh, kita kasih agak panjang sedikit dari target pertama yang lebih dari 8 poin ya. Kita coba hitung ya, 9 poin ya. Di 3298, ini target yang kedua, 3298.44 ya. Kita agak menjauh catatannya biar nanti bisa kelihatan ya. Target yang kedua di 3307.88. Kita geser seperti ini, yang bawah juga kita geser seperti ini. Nah, sekarang area jenuhnya ya, area jenuh untuk jual kira-kira berada di mana, dengan tetap memperhatikan sisi rata-rata pergerakan.
tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, kita menggunakan rata-rata di 1 pekan terakhir ya, kira-kira di sana. Nah, tentu rata-rata kita bisa sesuaikan sesuai dengan perhitungan masing-masing. Nah, saya perkirakan untuk selnya ketika dia turun nanti ini terlalu sudah memenuhi syarat sehingga kita melihat dari sisi sebelah kiri, maka saya menggunakan area ini untuk menempatkan area jenuh jualnya. Area jenuh jual. Area jenuh jual kita perkirakan di 3242. 3242 poin sekian ya untuk jenuh jualnya. Nah, sekarang kita sisinya ke atas ya, kita melihat sebaliknya. Karena potensi itu selalu ada ketika nanti betul-betul sudah terbentuk polanya ya. Kalau terakhir ditutup di sana merah dua-duanya nanti kita bandingkan. Ya, kalau seimbang berarti bisa konsolidasi, naik turun berada di high dan low-nya. Karena itu kita menempatkan di atas dari garis warna orange di sana ya. Kita tandai di sana ada orange. Kemudian kita ukur dari runningnya biar tidak terlalu jauh. Oke. Ada sisi sebelah kiri, kemudian perhatikan ada sumbunya, ada jarak. Agak panjang tidak masalah. Yang terpenting potensinya. Kita menempatkan bullish di 3350.69. Oke, ini untuk posisi buy-nya. Nanti target maksimum itu di ujung tertinggi sudah lebih dari cukup ya. Target itu hanya di 3359. Yang terdekat itu hanya di 3359, turunkan sedikit. Nah, ini sudah 9 poin ya, 900 sudah. Oke, untuk posisi buy karena tren kita menempatkan targetnya di 3359.75. Kemudian target yang kedua kita juga ukur juga tidak terlalu signifikan bedanya, 9 poin, lebih mudah, turunkan sedikit ya. Kita targetkan yang kedua di 3369. 3369.77. Kelihatannya agak pendek tapi sudah cukup ya, mungkin 8 poinan. Kita coba ukur dari sisi pergerakan bahkan 1000 ya. Oke, masih realistis, masih masuk akal dengan high-nya nanti kemampuan maksimum tertinggi kita perkirakan di sini. Area jenuh beli. Kita perkirakan di 3421. Area jenuh beli berada di 3421. Kita tandai dengan warna orange ya. Tadi kalau saya nyebut warna salah, mohon maaf ya. Kira-kira di situ. Kemudian area uji bullish kita uji di sana. Ini kita tandai warnanya lain untuk menguji kekuatan bullish. Oke, ini baru ungu ya. Kekuatan bullish ya, menguji kekuatan bullish, menguji kekuatan bearish. Nah, di sini area uji bullish dan bearishnya silakan nanti juga diperhatikan kalau ada pergerakan yang mendekati area itu ya. Area uji bullish itu artinya kalau dia break ke atas lebih signifikan, berpeluang akan lanjut naik. Sebaliknya ketika dia signifikan ditutup di bawah ini, maka berpotensi juga akan kembali berlanjut turun. Oke, uji bearish.
Oke, ini yang bisa kita simulasikan untuk di XAU ya. Selebihnya nanti untuk pair yang lain kita akan sampaikan secara terpisah. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum, minimal bisa mengikuti jejak-jejak di hari-hari sebelumnya yang kita bisa mendapatkan maksimum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.